kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Salam. Salam damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini pemirsa bisa sambil iringi musik. Pagi hari ini pemirsa kami menjawab dari kemarin yang telah saya sampaikan lewat FB. Apakah persepuluhan itu apakah persembahan persepuluhan itu wajib hukumnya? Nah, ini sangat penting pemirsa. Kenapa demikian? Karena di sini ya seringkali terjadi perdebatan, seringkali kontroversial. Nah, oleh sebab itu kami akan meluruskan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Karena kalau tidak berdasarkan Alkitab itu melenceng, salah. Nah, dengan demikian mari kita bahas. Persepuluhan itu terdapat dalam yaitu Malaiki 3 atau Malaiki 3 ayat yang ke-10. Coba kita lihat Malaiki 3 ayat yang ke-10. Nah, di sini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalam kehidupan umat Kristen. Ada pro kontra. Ada yang di sini mengatakan tidak perlu persepuluhan. Ada yang mengatakan boleh untuk penata layanan, dikatakan boleh memungut kolekta atau persembahan. Nah, kita jawab di sini pemirsa. Kita jawab saudara-saudara. Nanti aja, tidak apa-apa, biarin. Pada Ibrani, ayo Ibrani pasal yang ke-7. Di sini Ibrani pasal yang ke-7, kita lihat ayat 1 sampai yang kedua. Ayat 1 dan kedua, Ibrani pasal yang ke-7, Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, ini adalah berikut. Pada zaman Abraham juga di sini persepuluhan itu memang berlaku. Ya, karena apa? Di sini dijelaskan Ibrani pasal 7 ayat yang pertama dan kedua. Nah, Abraham memberikan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek Raja Salem, yang dikatakan Raja Kebenaran. Nah, itu dilakukan oleh karena ia telah berhasil sukses dalam peperangannya, mengalahkan raja-raja. Kemudian ia membawa 1/10 dari hasilnya dipersembahkan pada Imam Melkisedek. Itu. Nah, jadi di sini bahwa persembahan persepuluhan itu mutlak pada saat itu dalam konteks PL atau dalam perjanjian lama. Maka di sini kita terus belajar di dalam Alkitab ini seterusnya. Mari kita lihat bagian yang B. Ada restorasi atau perubahan. Di sini ada perubahan
di dalam keimaman pada zaman Imam Melkisedek, terus kemudian Imam Harun dan Imam Lewi dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahannya di sini dalam Ibrani, di sini pasal yang ke-7 dijelaskan ya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kita lihat ya. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi ketika imamat zaman imam-imam itu berubah imamatnya, nah pada hukum Taurat juga zamannya Kristus nanti berubah, pemirsa. Nah, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ya, artinya situ dari suku yang disebut selain Lewi. Ayat 11, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku apa? Yehuda. Jadi Yesus Kristus bukan dari suku Lewi, bukan dari suku Lewi tetapi suku Yehuda, sehingga tidak diperhitungkan, pemirsa. Keimamannya belum diperhitungkan saat itu. Dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam. Ayat yang 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Nah, jadi perubahan atau restorasinya di sini Yesus Kristus adalah perubahan dari imam Harun. Nah, dicatat di sini dijelaskan bahwa Yesus Kristus menjadi imam berdasarkan peraturan yang dibuat Imam Melkisedek atau Melkisedek. Nah, dijelaskan ini. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi di sini bukan berasaskan atau berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Imam yang baru ini dijelaskan. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, jadi ini konsep kebenarannya. Berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa itu yang menjadi imam. Pengertiannya seperti itu. Bukan manusia biasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Ayat yang 17. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus adalah restorasi perubahan yang baru, yaitu imam menurut peraturan Melkisedek, yaitu untuk selama-lamanya. Saya nggak menjelaskan riwayat Melkisedek, tapi membahas tentang ini keimamannya. Ayat yang ke-18 di sini mengatakan, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Nah, hukum Taurat di sini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan dibanding imam besar maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus mau atau sanggup bisa membatalkan hukum itu. Jadi hukum yang sudah dibatalkan di sini berdasarkan hukum sudah tidak ada kekuatannya, sudah ingkrah, sudah tidak ada yaitu kemampuan untuk menghukum. Karena itu di sini tidak ada gunanya, dijelaskan di sini. Ini Alkitab, pemirsa yang menjelaskan, bukan saya. Saya berdasarkan Alkitab Ibrani pasal 7 ayat di sini 12 sampai ke ayat yang 21. Di sini saya jelaskan. 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Kan dikatakan apa? Hukum Taurat tidak membawa sama sekali kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Jadi Yesus Kristus ini tidak menjadi imam tanpa sumpahnya manusia, tetapi dijelaskan, tetapi ya dengan sumpah diucapkan oleh siapa? Allah itu sendiri. Oleh Dia yang berfirman, kepadanya Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang telah kuat. Nah, jadi menurut sumpah Allah itu sendiri, Yesus ditetapkan menjadi imam untuk selama-lamanya.
yang tidak bisa diganggu gugat siapapun. Ya, makhluk apapun, manusia siapapun tidak sanggup menggugat atau menggantikan Yesus Kristus sebagai imam. Nah, kita lanjutkan 23. Nah, cukup. 21 di sini jelaskan ya. Kemudian di sini bagian yang berikut. Yesus jaminan ya di sini dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian Allah janji kepada umatnya akan memberikan imam yang untuk selama-lamanya. Di sini tertulis di dalam yaitu Ibrani pasal 22, Ibrani pasal 7 ayat 22 dan 28. Nah, di sini katakan, demikian pula Yesus adalah jaminan. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus adalah suatu jaminan dari perjanjian yang sangat kuat dikatakan, atau lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Karena Yesus tidak bisa mati, ya karena itu ia menjadi imam untuk selama-lamanya. Karena kalau menjadi imam di bumi dan di surga bukan manusia, ya tetapi Yesus Kristus itu sendiri dan Allah itu sendiri. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ya ini catat, Yesus menjadi imam dan imamnya tidak berubah kepada orang lain atau tidak bisa digantikan orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi sanggup, Yesus sanggup sebagai imam menyelamatkan semua orang yang mau datang kepada Allah, yaitu datang kepada Yesus. Nah, dikatakan sini. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus itu menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah atau datang kepada Tuhan itu. Kalau kita sebut nama Yesus berarti sudah menyebut Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah imam, Yesus juga adalah Allah. Ya, itu sebabnya. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlakukan yang kita perlukan yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat di surga. Yesus imam saleh tanpa salah, tanpa cacat, tanpa cedera. Dia tidak bisa berdosa, tidak bisa berbuat dosa. Karena itulah imam yang dengan dia sendirinya mempersembahkan bukan domba, bukan binatang atau bukan materi yang lainnya, tetapi dengan dirinya sendiri. Yang tidak seperti imam-imam besar lain dikatakan ini, yang setiap hari harus mempersembahkan korban-korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab itulah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, Yesus menjadikan dirinya sebagai persembahan, sebagai korban yang satu kali untuk selama-lamanya bagi umat yang berdosa, bagi umat yang datang kepada Allah itu sendiri. Jadi pengganti Harun, pengganti Imam Lewi, pengganti Musa itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada imam yang lain, pemirsa. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus sebagai anak yang dipersembahkan, anak yang sulung, pengganti binatang sulung pada saat itu harus dipersembahkan untuk persembahan sempurna, yang paling sempurna untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, jawabannya pemirsa, di sini juga hukum Taurat telah batal. Kita lihat Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, membatalkan hukum Taurat
dan mempersatukan umat manusia dengan dirinya, yaitu Yesus Kristus, dan mendatangkan damai sejahtera. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada perlawanan, tidak ada kutuk bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib Kristus, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sebelum salib perseteruan Allah dengan manusia harus di sini membawa korban-korban, tetapi setelah salib Kristus lenyap segala perseteruan dan permusuhan dengan Allah, tidak ada lagi. Justru kedamaian, kesatuan dan persatuan menjadi satu di dalam tubuh bersama Allah. Itu sebabnya. Kemudian ini jelaskan Ibrani juga pasal yang 1 ayat yang keempat dikatakan. Ayat Ibrani pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan bahwa sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari Ibrani 1, saudara. Ibrani pasal 1 ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi, Ibrani pasal 1 ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, jauh lebih tinggi daripada nama-nama yang lain. Yesus jauh lebih harum namanya daripada nama-nama yang lain. Dengan demikian dia layak, dia pantas, dia sangat cocok menjadi imam yang maha tinggi, mewakili umat manusia yang ada di bumi ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. Yang terakhir, menjawab Malaikat 3 pasal 3 ayat yang 10. Ini jawabannya. Yang pertama, Malaikat pasal 3 ayat 10 bukan konteks perjanjian baru, atau itu masuk konteks PR, perjanjian lama. Yang kedua, tidak ditekankan dalam perjanjian baru pada zaman anugerah ini. Itu Malaikat 3 pasal 10. Tidak ada penekanan. Artinya kalau kewajiban itu kalau nggak dibayar itu perpuluhan, dikutuk, ya. Tetapi di sini tidak ditekankan. Bayar boleh, nggak bayar tidak ada yang kutuk. Siapa yang kutuk? Karena kutuk sudah dipatahkan di kayu salib. Kutuk sudah dilenyapkan di kayu salib oleh Tuhan. Jadi sudah tidak ada persembahan-persembahan lagi kecuali Yesus Kristus yang menjadikan kita berdamai dengan Allah. Kemudian bagian yang kedua, tidak ditekankan ya dalam perjanjian baru pada zaman yaitu anugerah ini. Tidak ada penekanan untuk persekutuan. B. Hukum Taurat batal oleh kematian Yesus Kristus. Ini jawabannya. Kutuk tidak. Yang C ya. Bagian C. Kutuk tidak berlaku dalam konteks perjanjian baru. Jadi kutuk sudah tidak berlaku lagi dalam konteks perjanjian baru. Artinya kita di sini tidak dikutuk Allah. Jadi umat Kristen, umat manusia tidak ada yang dikutuk Allah. Katanya pandemi ini kutukan. Ya pada zamannya di situ kolera kutukan. Pada zamannya di situ penyakit yang menular itu, air katanya itu kutukan. Oh salah, itu tidak ada kutukan. Di dalam Alkitab menjelaskan sudah tidak ada kutuk bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada kutuk yang mempan. Artinya sudah dibatalkan hukum Taurat. Jadi itu hanya berlaku pada konteks hukum Taurat. Ya berikutnya yang terakhir di sini. Saat ini hidup di dalam zaman anugerah. Jadi zamannya anugerah ini zamannya berkat, zamannya pengampunan. Zamannya di sini ada kerjasama antara umat manusia dengan Tuhan secara langsung tanpa ada perantara. Sehingga di sini zaman sekarang ini adalah zaman yang telah yaitu bebas dari semua kutuk hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati mereka. Demikian firman Tuhan, teguhkan dan kuatkan agar didengar setiap umatmu di seluruh bumi ini, sehingga memahami kebenaran firman ini dan mengerti akan rencana yang lebih baik lagi.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Haleluya. Amin. Amin.